mengambil pistol dan menyuruhnya untuk tetap di sini. Matanya dipenuhi keraguan. Lalu terdengar suara tembakan dari luar kamar. Dia menyaksikan orang tuanya mati tepat di depan matanya. Air mata menggenang di matanya. Tapi dia tidak menangis. Dua pembunuh masuk. Anak itu tetap tenang saat pistol diarahkan ke kepalanya. Pembunuh yang duduk di seberang mulai bertanya. Tapi dia tetap terlihat tenang. Tiba-tiba dia menarik pisau dari bawah meja. Aku pasti akan membalas kalian. Anak itu langsung melompat keluar jendela. Dia mencoba mengejar dan menembaknya. Kemampuan psikisnya sangat gaib, dan karena sudah mengetahui medan jadi dia berhasil melarikan diri. Dia pikir dia sudah aman. Sekarang mobil muncul dari belakang dan juga depan. Dia segera masuk ke dalam saluran. Inilah kelebihan orang kurus. Mereka marah menembak terus-menerus. Gadis itu akan membalaskan dendamnya. Dia naik kereta ke Chicago. Orang yang menamparnya ini adalah pamannya. Anak berusia 8 tahun itu bertemu dengan satu-satunya kerabat. Sang paman mulai kasihan dan langsung memeluknya. Anak itu sangat lemah dan tidak mempunyai siapapun lagi. Saat ini sang paman bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang pembunuh. Sang paman diam sejenak lalu setuju. Dia bisa mengerti kebencian gadis itu. Tapi keesokan harinya dia membawanya ke sekolah. Anak itu bertanya-tanya mengapa pamannya membawa dia ke sekolah. Tepat setelah itu dia mengeluarkan senjatanya dan menembak mobilnya. Melalui cara ini, dia bisa menjadi seorang pembunuh. Yang dia butuhkan adalah senjata. Tapi dia berharap menjadi pembunuh yang handal. Setelah 15 tahun, dia telah menjadi seorang remaja yang cantik. Hari ini dia menabrak mobil polisi. Mereka marah saat melihat seorang gadis mabuk keluar dari mobil. Mereka membawanya ke penjara, karena dia mengemudi sambil mabuk. Dia dikurung di penjara. Ternyata itu semua adalah rencananya. Tujuannya adalah untuk menjadi penjahat. Sipir penjara melihat gadis itu tertidur lelap. Jadi dia mematikan lampu dan pergi. Tepat setelah itu dia bangun dan melepas wignya. Ganti pakaian dan gunakan jepit rambut untuk membuka pintu. Dia diam-diam memegang sendok teh lalu pergi mengambil segelas air. Setelah itu dia pergi ke ruang kontrol. Buka panel listrik dan tempatkan air di atas. Lalu buka pintu ventilasi dan jepit sendok di dalamnya. Masukkan secangkir air dan aduk secara merata. Naik ke saluran ventilasi dan duduk di depan kipas angin listrik yang menyala. Dia menunggu kesempatan yang tepat. Dia menggunakan pengetahuannya. Inilah pentingnya memiliki postur tubuh yang kecil. Dia dengan cepat melewati baling-baling. Lalu pergi ke toilet melalui ventilasi. Kemudian merobohkan penjaga keamanan. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir pengawasan kamera di dalam ruangan. Dia membawa pistol lalu masuk ke sebuah sel. Buka kancing bajunya. Apa ini? Saat ini dia melepas kancing dengan ekspresi bingung. Tepat setelah itu dia ditembak. Polisi langsung datang saat mendengar tembakan. Tapi di dalam kamar hanya ada penjaga keamanan yang baru bangun. Dia memegang senjata di tangannya. Ternyata Katalia telah keluar melalui pipa angin. Lalu dia naik ke atas. Tapi polisi juga datang ke sini. Melihat itu dia segera melompati tembok. Sekarang dia berada dalam kegelapan. Inilah cara untuk bersembunyi. Kemudian dia kembali ke penjara melalui ventilasi. Saat ini ada pemeriksaan penjara. Polisi melihat gadis itu masih mabuk. Keesokan harinya, dia membuat perjanjian di atas kertas dan pergi dari kantor polisi. Saat ini FBI datang untuk menyelidiki dan menemukan kelainan. Di tubuh korban ada gambar bunga anggrek. Itu adalah anggrek khas dari tanah kelahirannya. Yang dia lakukan hanyalah memperingatkan Louis. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian dari Louis. Sang paman memperingatkannya setelah menonton berita. Hal ini akan mudah terungkap dan membahayakan seluruh keluarga. Tapi balas dendam adalah keinginannya seumur hidup. Dia tidak mendengarkan saran pamannya dan segera merencanakan pembunuhan berikutnya. Dia adalah pria yang kaya. Dia juga tinggal di villa mewah seluas 400 meter. Ada ikan hiu di kolamnya. Di malam hari dia ditemani 4 perempuan. Tapi dia tidak tahu bahwa dia menjadi sasaran pembunuh. Sebelum tidur, dia mengingatkan pengawalnya untuk berhati-hati. Jadi dia mengirim sekelompok orang di sekitar mansion. Mereka tidak menyadari bahwa pembunuh masuk melewati bawah mobil. Dia kemudian muncul di kolam. Lalu dengan diam-diam menyelinap ke rumahnya. Dia segera memulai aksinya. Dia tiba-tiba terbangun. Lalu menemukan gambar yang aneh di dadanya. Dia menemukan pengawalnya sudah tewas. Ketika dia meninggalkan ruangan. Saat dia mengendus bunga, Katalia berada di belakangnya. Mendengar itu dia berbalik dan langsung melepaskan tembakan. Sayangnya pistol itu tidak memiliki amunisi. Katalia menembak kedua kakinya. Dia menyerah lalu memohon padanya. Dia menembaknya sekali lagi. Tubuhnya jatuh ke kolam. Hiu-hiu itu langsung menyerbu.
Lalu Katalia melempar bunga anggrek. Ketika dia kembali untuk menerima misi, sang paman yang marah langsung melemparnya dengan koran. Ternyata orang yang dia bunuh adalah temannya. Tapi Katalia tidak peduli. Dia hanya ingin membalaskan dendam orang tuanya. Sang paman berkata bahwa balas dendamnya harus dihentikan sekarang. Jika dia terus memberontak, maka neneknya akan mati. Dia memberi uang dan berharap Katalia akan menghentikannya. Saat melihat foto keluarga, kenangan langsung terlintas di pikirannya. Hal ini membuatnya tak berdaya. Kenyataan ini membuatnya tidak bisa melanjutkan balas dendamnya. Berapa banyak yang telah dikalahkan oleh takdir. Akhirnya dia memilih untuk berhenti lalu kembali ke sisinya. Tapi dia masih belum menyerah. Mereka menemukan alamat si pembunuh. Sekelompok orang langsung mengepung seluruh gedung. Dia melihat semuanya melewati kamera. Dia mengambil pistol di bawah meja. Lalu lari ke kamar mandi untuk menyalakan shower. Dia pergi ke rumah tetangganya. Katalia memegang kepalanya dan memukulkannya ke meja. FBI mengira dia sedang mandi. Mereka bersiap meledakkan pintu dengan dinamit. Mulai atur bom. Ketika mendengar ledakan, tekan tombol sesuai pemicu. Saat FBI memasuki ruangan, mereka tidak menemukan Katalia. Dia kabur melewati lubang, lalu melompat ke bawah tanah. Hal ini langsung menarik perhatian FBI. Ketika mereka turun, dia masuk ke jalur pipa. Dia dengan berani meninggalkan gedung ini. Sekelompok orang kewalahan dengan menghadapinya. Setelah keluar dari bahaya, dia segera pergi ke rumah pamannya. Katalia terkejut saat melihat sang nenek tergeletak di lantai. Neneknya juga bersimbah darah. Dia menangis karena menyesal. Kemudian Katalia segera pergi ke kamar pamannya. Bajunya berlumuran darah karena dipukuli sampai mati. Api balas dendam kembali menyala. Kali ini nyata tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia langsung ke membidik sheriff yang sedang duduk. Dia ingin tahu di mana Louis. Pengawalnya menerima panggilan telepon. Jika kau tidak memberitahu alamatnya, atasannya akan mati di tempat. Tapi kepala mengatakan dia telah memasang kaca yang sangat bagus. Bahkan peluru tidak akan bisa menembusnya. Akhirnya dia sadar bahwa pelurunya bisa menembus kaca jendela. Dia langsung panik dan memberikan alamat Louis. Tapi saat itu Louis tahu ada pembunuh yang sedang mengincarnya. Ternyata mereka sudah terhubung satu sama lain. Jadi Katalia tidak bisa menemukannya. Lalu memerintahkan bawahannya untuk mengatur sistem pertahanan. Dia dengan tenang duduk dan minum bir. Sebuah roket tiba-tiba diluncurkan. Ruangan itu diledakkan. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Saat mereka baru saja akan pergi, tiba-tiba ada truk yang menabrak dinding dan menghancurkan mobil mereka. Setelah turun dari mobil, terus menembaki mobilnya. Anak buahnya melihat bahwa jalan mereka sudah dihadang. Jadi mereka bergegas membawa Louis ke ruang rahasia. Kemudian bawa semua pasukan untuk mengepung. Tapi Katalia berada di sini. Sebuah granat dilemparkan ke atasnya. Seketika terjadi ledakan. Lalu Katalia langsung menembak dengan brutal. Saat mereka mencari keberadaannya, tanpa diduga, Katalia berhasil melumpuhkan semua anak buah Louis. Ternyata dia pergi ke lantai 2. Mereka membentuk lingkaran dan terbunuh secara bergiliran. Seorang pria perlahan keluar. Lalu Katalia langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Setelah mengalahkannya, hanya tersisa satu orang. Dia dikejar hingga ke kamar mandi. Saat saling berhadapan, dia langsung bereaksi. Mereka bertarung dengan sengit. Katalia berhasil menusuk lehernya. Louis tidak bisa duduk saja di ruangan ini. Keluarkan mobilnya dari villa. Dia dengan panik segera pergi. Dia mengira sudah keluar dari bahaya. Tapi telepon di mobil tiba-tiba berbunyi. Dia menjawab telepon. Ternyata yang menelpon adalah Katalia. Tapi dia dengan sombong berkata, "Kau tidak akan pernah menemukanku. Aku pasti akan menyuruh seseorang membunuhmu. Aku akan menyelesaikan semuanya." Louis baru saja berbalik dan melihat dua anjing besar duduk di belakangnya. Saat ini dia juga berhasil membalaskan dendam orang tuanya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.